Cek cek 1 2 3. Suara saya kedengaran? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Oke, kita mulai saja perkuliahan kita. Kita mulai saja perkuliahan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertemuan ke-15. Pertemuan terakhir ya. Padahal sudah saya dari pertemuan 10 kemarin sudah saya ini agendakan kalau nanti di pertemuan 14 sama 15 itu adalah presentasi program, demo program. Minggu kemarin saya tanya, ada yang siap presentasi, saya lihat di pendaftaran baru 1 orang. Makanya minggu kemarin hanya materi saja. Minggu ini pertemuan 15 atau pertemuan ke-15. Saya harap sih banyak yang ikut presentasi ya. Karena memang dari awal kenapa saya materi setelah UTS itu kan dari awal, bukan materi setelah UTS ya. Dari awal di mata kuliah kita, sistem manajemen basis data itu kan, kita langsung ke implementasi studi kasus masing-masing ya. Makanya dari awal pilih studi kasus, terus desain database-nya, normalisasi, desain CDM, PDM-nya, terus diimplementasikan ke database, dikoneksikan, pembuatan halaman home, pembuatan create, update, delete, transaksi, laporan, dan login. Dan itu harusnya semua sudah tersampaikan ya, tinggal kalian implementasikannya ke studi kasus masing-masing. Saya lihat di yang form untuk presentasi baru 2 orang. Jadi saya persilakan dulu untuk yang sudah daftar untuk presentasi, apakah sudah siap yang mau presentasi hari ini? Yang pertama, sudah siap belum? Pertama, Bagus. Ya, siapa nih? Gimana? Sebelumnya, maaf. Di proyek saya itu masih ada yang kurangnya gitu, Pak. Tapi boleh, Pak. Nggak apa-apa, kalau ada kurangnya kan nanti direvisi ketika UAS. Pertama, Bambang Priambodo. Sudah siap belum Bambang Priambodo? Siap Pak, siap. Silakan langsung di share screen. Saya stop share screen-nya. Sudah siap? Sudah saya enable ya share screen. Langsung di share screen saja.
Kelihatan, Pak? Udah kelihatan. Silakan Oke. dimulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak dosen yang terhormat dan teman-teman yang saya cintai. Izinkan saya mempresentasikan proyek UAS saya yaitu yang berjudul Data Mahasiswa. Di sini saya membuat 3 tabel yang tentunya sudah dinormalisasi. Yang pertama tabel anggota, kedua tabel IDJK atau tabel jenis kelamin, ketiga IDAG atau agama. Jadi nanti yang ditampilkan itu terdiri dari NIM, nama lengkap, alamat, agama, jenis kelamin, dan umur. Jadi nanti kalau mau ngambil jenis kelamin itu ngambilnya data dari tabel IDJK, dan kalau mau ngambil agama ngambil dari tabel IDAG. Ini QRD-nya ya teman-teman ya. Bisa dilihat di sini. Kemudian ini CDM-nya. Ini PDM-nya. Ini setelah dikoneksikan ke PHP MyAdmin. Oke, langsung saja ya Pak ke aplikasinya ya Pak. Iya. Pertama di sini di tampilan yang pertama login ya Pak ya. Iya. Di sini saya tulis username-nya dan password. Login berhasil. Ini sekarang kita di dashboard. Kemudian logout ya Pak. Masuk lagi. Selanjutnya DDL-DML yang pertama CRUD. Di sini ada tambah data yang merupakan implementasi dari create. Pertama masukkan NIM, misal NIM seperti ini. Namanya jenis kelamin menggunakan ini ya yang tadi ya. Menggunakan inputnya menggunakan ID JK. Kalau kita menginput JK1 berarti laki-laki, kalau JK2 berarti perempuan.
Kalau agama pakai AG1 dan AG2. AG1 itu Islam, AG2 Kristen. Di sini Panji misal agamanya Kristen ya. Alamatnya di Bogor misal. Umur 24, simpan. Berhasil. Sini ada ya. Kemudian update. Update di sini tuliskan edit. Di sini kita bisa mengupdate nama, jenis kelamin, agama, alamat, umur. Tapi kalau NIM tidak bisa, soalnya saya buat permanen gitu. Biar tidak bisa diubah-ubah. Tadi Panji Wardana yang tadinya jenis kelaminnya laki-laki sekarang menjadi perempuan. Alamatnya tadi Bogor jadi Bekasi. Oke, lanjut. Delete. Tadi delete. Oke. Nah, yang Panji tadi sudah tidak ada. Selanjutnya sum, average, min, max. Di sini agregat ya. Agregat saya terapkan pada jumlah umur. Jadi di sini sum ada di jumlah umur di sini. Jadi untuk menghitung jumlahnya umur, total umur mahasiswa adalah sekian. Kalau min untuk menghitung minimal umur mahasiswa adalah 22 tahun. Di sini maksimal umur mahasiswa. Dan ini average rata-rata. Rata-rata umur mahasiswa adalah sekian. Fungsi login tadi sudah. Reset password saya tidak buat karena kata Bapak itu hanya opsional. Yang ketiga laporan. Laporan. Di sini kita bisa cetak laporan di sini. Nah, outputnya bisa menjadi PDF. Bisa di-print dari sini juga. Gini. Kalau ini yang trigger, Pak. Tadi misal tadi yang Panji perubahan alamat dari Bogor menjadi Bekasi. Trigger. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Maaf Pak, suara Bapak belum kedengaran. Oh, belum kedengaran. Tes. Belum. Jadi untuk yang tadi, revisiannya, cek. Yang revisiannya, kan tadi ada tabel jenis kelamin sama tabel agama. Harusnya tabel jenis kelamin dan agama itu dibuatkan menu sendiri ya. Dan nggak mungkin tiba-tiba ada isi datanya kalau nggak ada menu. Jadi dibuat di sini menu di sampingnya master data, drop down, data agama, data jenis kelamin, baru data mahasiswa. Jadi kalau data agama diisi dulu apa saja, data jenis kelaminnya diisi dulu apa saja, baru nanti ketika ngisi data mahasiswa, di formnya itu drop down seperti ini ya. Dan itu bukan, yang diisi bukan ID primary key-nya dari tabel jenis kelamin atau ini, tapi nama ID-nya, nama tabelnya. Jadi di sini kan ada kode jenis sawit sama jenis sawit. Yang ditampilkan bukan kodenya tapi namanya. Kan orang nggak tahu kode buah, saya nggak tahu buah besar ini kodenya apa, primary key-nya apa. Tapi yang disimpan itu ID-nya. Jadi menggunakan seperti itu. Drop down dengan dinamis drop down namanya. Seperti itu. Terus untuk fungsi max dan lain-lain itu harusnya bukan dibuat fungsi seperti ini ya. Lebih baik kalau ditaruh di home. Ditaruh di home. Ditaruh di home gini. Terus di sini ada informasi data mahasiswa, rata-rata umur, langsung muncul datanya di dalaman home. Seperti itu. Untuk revisiannya, kalau login, saya belum lihat loginnya apakah sudah menggunakan MD5 sama pengecekan untuk biar nggak bisa menggunakan SQL injection atau belum? Udah ditambahkan Udah, Pak. fungsi? Sudah? Udah. Pakai Iya. session. Pakai session? Iya. Harusnya nggak ngaruh ya. Coba login, coba di share screen lagi. Oke. Login dengan sintak yang kemarin saya coba. Coba share screen lagi, login dengan username yang saya tulis di pesan ya. Buat contoh untuk yang lain juga. Coba di logout. Login gimana, Pak? Login dengan pesan yang saya kirim di message. Masih. Dikopikan saja. Masih. Yang di kolom chat, Mas Bambang. Ya, di kolom chat ya. Ini ditaruh di username, Pak. Iya, ditaruh di username. Nggak bisa di-copy ya? Ditulis kalau gitu. Harusnya bisa di-copy. Passwordnya apa saja? Tulis 1, 2, 3 coba. Oh, password salah.
iya deh. Coba Soalnya lihat. kalau ini mau Ya. mau langsung masuk ke, kalau belum login langsung masuk ke ininya apa, dashboard, itu belum, harus login dulu Pak. Akan dialihkan ke halaman login dulu. Tuh. Balik lagi ke login. Bukan, maksud saya bukan di situ sih. Ya, coba ditampilkan ini kode loginnya. Di proses login. Proses loginnya method post action check login.php. Coba dibuka check login.php. Iya Pak. Username, password, admin, username. Harusnya ini masih ada kelemahan. Di sini harusnya masih bisa di SQL injection ya. Koneksi, select, bintang, from admin, where username, and password. Ya. Harusnya ini seperti ini tuh harusnya kan untuk menghindari itu dipakai strip list sama SQL string ya. Harusnya ini masih bisa sih kalau select bintang from admin, where username, password. Iya udah nggak apa-apa. Saya kasih contoh saja dari sini. Udah di stop screen. Jadi itu salah satu kelemahan sebenarnya kelemahan di MySQL cek login seperti itu. Saya kemarin ngasih contoh di localhost login. Login lupa. Bukan. htdocs. Login 2. Ini kan sudah pakai session juga, silakan ulang kembali. Kalau kita lihat di cek loginnya, sama ya, select bintang from member, where username, password. Tapi kalau saya pakai ini, dia berhasil login. Kenapa? Karena saya perbesar. Saya contoh di SQL ya, di localhost. Ini tabelnya. Kenapa dia bisa berhasil login? Karena dia menggunakan org di sini. Login localhost root pas tabelnya dbname login. Kenapa dia bisa login dengan SQL injection? Karena kalau kita lihat di tabelnya, contohnya di tabel member ini ya. Member ini kan ID, username, password. Jadi ketika dia pakai SQL, select bintang from, ini saya copy. Select bintang from member where username. Nah, username-nya ini adalah variabel ini, any name ini.
Dan setelahnya itu karena min itu setelahnya dianggap komentar. Sehingga yang end password ini nggak kebaca. Jadi even username apa saja, or 1 sama dengan 1. Or kan jika salah satu benar mau dianggap benar. Jika name ini, jika username adalah name, salah kan, bukan. Or 1 sama dengan 1. Dan atau 1 sama dengan 1. Ini kan pasti benar. Jadi dia akan menampilkan datanya. Jadi nanti kebacanya akan seperti ini. Jadi dia tetap bisa menampilkan tabel seperti ini ya. Jadi ini contoh SQL injection. Kenapa dia bisa login? Karena dia menginjek username-nya itu diisi ini. Name or 1 sama dengan 1. Jadi saya nggak perlu tahu password, username dan passwordnya. Saya hanya ngisikan name or 1 sama dengan 1. Dia benar ya, dianggap benar, bisa. Dan menampilkan isi username passwordnya. Dan itu otomatis akan diarahkan ke halaman login, halaman dashboard. Contoh realnya ya, dulu sudah saya kasih contoh, kita pakai in URL admin login. Biasanya ada yang masih celah seperti itu. Itu contoh untuk memperhatikan sisi keamanan dalam pembuatan login. Makanya kalau dalam framework itu seperti itu karena framework itu dipikirkan keamanannya, jadi kalau framework biasanya seperti itu udah dipikirkan. Oke, selanjutnya siapa yang mau presentasi selanjutnya? Jadi untuk yang sudah presentasi hari ini nanti laporan UAS-nya tinggal buat laporan saja atau PowerPoint-nya yang dibuat dilaporkan. Karena sudah saya nilai dari presentasi hari ini. Sekarang yang mau presentasi selanjutnya silakan. Ada yang mau presentasi selanjutnya? Ramdan Yuapi, silakan. Saya belum apa sebelumnya sebelum bikin PPT-nya Pak. Jadi kayaknya minggu depan. Belum bikin PPT-nya. Nggak perlu PPT-nya, nggak apa-apa kalau sudah siap aplikasinya. Dijelaskan dari desain database-nya kan bisa dari PHP MyAdmin. Bagaimana? Kalau nggak ada, berarti nggak ada lagi yang mau presentasi hari ini. Sebenarnya harusnya karena saya sudah menjelaskan ini di pertemuan ke-10 kemarin ya, harusnya di pertemuan semua kan saya jelaskan itu. Pertemuan 14, 15 presentasi, harusnya disiap-siapkan, dicicil seperti itu ya. Kalau nggak ada, karena jumlah mahasiswanya ini adalah lebih dari 30 dan nggak mungkin presentasi dalam satu pertemuan. Jadi untuk yang belum presentasi, diganti dengan yang belum presentasi, diganti dengan kalian tetap buat laporan yang belum presentasi. Nanti ketika UAS
presentasinya diganti dengan presentasi online ya. Maksudnya kalian buat video, direkam, jelaskan aplikasinya, presentasikan online, direkam terus diupload di YouTube. Setelah itu buat laporan program kalian dari awal. Terus lampirkan juga link YouTube-nya ya, presentasi kalian. Jadi setelah ini emang nggak ada presentasi, karena saya pikir nggak cukup juga kalau presentasi di satu pertemuan minggu depan. Jadi sebagai gantinya kalian buat presentasi sendiri masing-masing di YouTube yang dijelaskan dari tadi ya, dari awal desain database-nya, desain tabelnya, baru nanti login, create, update, delete, pembuatan laporan, fungsi, dan lain-lain. Dan jangan lupa dibuat laporannya. Seperti itu. Saya nggak tahu ini nggak presentasi karena belum jadi atau emang nggak terbiasa presentasi ya. Seperti itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk uploadnya pas minggu depan atau bisa besok-besok, Pak? Nguploadnya pas UAS. Oh, pas was. Di menu UAS ya, di e-kampus menu UAS. Makasih banyak. Ya, karena ini kan sebenarnya project UAS. Seperti Pak mau itu. nanya Pak, Iya, silakan. untuk laporan tugasnya itu berupa Word apa apa berupa PDF-nya Pak? Laporannya ya, berupa PDF nggak apa-apa. Oh, siap. Makasih ya Pak. Iya, sama-sama. Kalau mau berupa PPT juga nggak apa-apa kan, isinya sama sih penjelasan dari. Yang penting isinya kan penjelasan dari program yang dibuat. Seperti itu. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Harusnya dari implementasi tugas ini, Project WAS ini, kalian jadi paham bagaimana desain database seperti bagaimana ya. Kalau bagaimana sebuah transaksi, dari tabel transaksi itu kita normalisasi beberapa tabel. Gitu. Terus hubungan antar tabel itu gunanya apa. Itu akan tergambar ketika kita mengimplementasikan dibuat dalam program. Jadi kalau kalian buat program itu, bayangkan langsung jadi sebuah aplikasi. Kalau kalian buat sebuah program itu, dari sebuah transaksi ini, kalian buat menu apa saja yang kemungkinan nanti muncul, tabel apa saja yang dibutuhkan, itu kan penggambarannya dari sini. Kalau nggak menggambarkan desain database-nya dari sini, kebanyakan mungkin akan salah ya. Bagaimana saya lihat di beberapa laporan yang buat kerja praktek itu banyak dalam menyusun tabel saja masih banyak yang kurang tepat. Seperti itu. Banyak hal-hal detail yang Pak, kalau itu bukannya masih ada, ya itu masih bukannya ada. masih ada yang satu lagi yang mau presentasi. Oh itu tadi nge-WhatsApp saya katanya belum siap yang terakhir tadi. Yang Panji, Pak. Iya, Panji. Ya berarti satu orang dari satu kelas ini berapa orang? 30-an ya. Harusnya dilatih dari sekarang bagaimana. Sebenarnya kalau ini nggak susah ya kan kalau dicicil. Dari saya menjelaskan dari menu transaksi home, kalian cicil home. Harusnya nggak
nggak banyak sih. Tapi nggak apa-apa sebagai pembelajaran. Dan membuat seperti ini hal-hal dasar ya. Nanti kalau real di dunia industri banyak hal-hal dasar yang lebih detail harus diperhatikan. Contohnya kalau form nama gitu ya. Bagaimana aplikasi form nama itu kita nggak bisa ngisikan angka gitu. Saya yakin nanti tadi yang buat form nama gitu kalau diisikan isi namanya 1, 2, 3 masih berhasil ya. Karena nggak ada pengecekan nama itu harus teks berapa angka, berapa huruf gitu ya. Terus bagaimana pembuatan username, sekarang sudah ada syaratnya kalau pembuatan password minimal 6 karakter harus ada huruf besar, huruf kecil gitu ya. Terus bagaimana reset password, terus menggunakan keamanannya menggunakan enkripsi, biasanya membuat sendiri dan lain-lain. Dan itu kalau ini lebih diperhatikan lagi, lebih banyak yang harus dipelajari sebenarnya. Seperti itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, karena ini pertemuan kita terakhir, setelah ini langsung UAS. Dari UAS-nya sebenarnya kalian nggak perlu baca soal, sudah tahu apa yang harus dikerjakan ya UAS-nya. Bisa dicicil dari sekarang. Maaf Pak, soal yang presentasi online itu boleh dijelasin lagi tentang poin-poin yang maksudnya yang harus kita jelasin gitu di presentasi online itu. Yang harus dijelasin, yang harus ada. Iya, poin-poinnya Pak. Kalian bisa lihat di e-kampus sebenarnya. Agenda pertemuan, saya share dulu ya. Refresh, kalian lihat di agenda sistem manajemen basis data ya. Ini kan sesuai dengan apa yang saya jelaskan ya. Maksudnya saya nggak minta sesuatu yang nggak saya jelaskan. Dari awal kita teknik normalisasi. Jadi emang dari awal kan saya sudah langsung ke tujuannya jelas dari awal. Buat sistem dari awal. Dari bagian pertama itu desain database-nya. Makanya saya anjurkan dari awal kan studi kasusnya tetap sampai akhir di pertemuan 15 ya. Bagaimana normalisasi data, pembuatan IR diagram, pembuatan CDM PDM, setelah itu baru pengenalan DDL, DML, di kuis SQL dasar, implementasi template, bagaimana mengimplementasikan template dalam HTML, PHP, terus nanti ada koneksi ya, koneksi saya jelaskan juga, fungsi agregat kayak tadi, fungsi min max, biasanya ditampilkan dalam home, jumlah data mahasiswa gitu ya. Jadi kalau tadi kan diklik fungsi, terus ada banyak menu, harusnya ditaruh di home seperti halaman home dashboard, terus di sini ada tabel gambar jumlah banyak mahasiswa, minimal umur mahasiswa dengan umur paling kecil berapa, mahasiswa umur paling besar sebagai dashboard gitu ya. Itu untuk fungsi agregat, terus transaksi, ini create, update, delete, harus bisa. Transaksi itu seperti yang saya contohkan di pertemuan sebelumnya, bagaimana menginputkan transaksi ya, tabel transaksi kan seperti ini transaksi. Bagaimana menghubungkan dua tabel. Transaksi, kalau kita lihat di agenda pertemuan selanjutnya ini laporan dan trigger. Laporan itu ekspor ke Excel atau ke print di dalam PDF. Trigger ini masuk ke tugas yang harus dikumpulkan ya, ada tugas trigger. Terus terakhir proses login, pembahasan view dan union itu yang kemarin itu tambahan. Apa bedanya view sama trigger? Itu saja. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi silakan buat
Ini presentasi lewat masing-masing ya. Terus di-upload di YouTube. Nanti lampirkan link YouTube-nya. Saya nilai presentasinya, pengganti presentasinya dari link yang dilampirkan. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Enggak ada. Saya kira sudah paham penjelasannya ya. Jadi kalau masih ada masalah, yang paling penting itu kalau menemukan masalah seperti ini gitu ya, contoh error. Intinya sih jangan gampang putus asa kalau nemu error ya. Error itu pasti ada penjelasannya seperti ini. Kalian baca aja pelan-pelan. Maksudnya error ini apa? Paling gampang untuk melihat, mengetahui errornya ya kita copy. Kita copy errornya, kita search klik kanan, search di Google. Udah banyak solusi yang kita bisa pakai. Seperti itu ya. Nanti lama-kelamaan nanti akan tahu, oh error ini maksudnya ini, error ini maksudnya ini. Memang harus butuh proses. Kalau nggak terbiasa error, ya nanti kalau ketemu error akan bingung sendiri. Jadi kalau ketemu error biasa saja, terus tinggal di search saja, arti errornya itu apa, dipahami, nanti akan selesai sendirinya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi minggu depan sudah UAS, sisa waktunya bisa dikerjakan untuk menyelesaikan yang belum selesai. 2 minggu berarti ya, saya kira cukup. Seminggu hari ini, minggu depan UAS, terus waktu pengumpulannya seminggu dalam UAS. Seperti itu. Silakan kalau ada mau ditanyakan. Untuk tugas Pak, terakhirnya tanggal 10 ya? Mengingatkan sama teman-teman. Oh iya. Untuk tugas terakhirnya tanggal 10, 2 hari lagi ya. Tugasnya itu saya lihatin dulu. Mungkin ada yang lupa. Kalau ada tulisannya minta akses, berarti kalian harus ganti ini ya, apa tugasnya. Yang pertama tugas agregat sama tugas trigger ya. Ini belum saya update. Tugas agregat belum nambah lagi, yang tugas trigger nambah 2 orang. Terakhir ini tanggal 10 ya, 2 pertemuan lagi. Seperti itu. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Setelah tanggal 10, nanti link pengumpulannya akan saya hapus. Jadi nggak ada lagi toleransi. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya kira cukup pertemuan kita ke-15 ya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jadi sengaja saya buat seperti ini ya. Bagaimana saya buat tugasnya itu hampir ada tugas per materi, individu. Tujuannya itu biar masing-masing. Saya itu sebenarnya nggak peduli sama nilai ya, mau nilai berapapun. Yang penting saya inginnya itu masing-masing nggak selama semester itu, satu semester itu nggak sia-sia waktunya. Saya yakin kalian pasti ngerasakan ada yang satu semester itu kayak nggak dapat apa-apa. Ya karena hanya dengerin, nggak diimplementasikan atau nggak dipraktekkan ya. Setelah semester ya lulus, nilainya A, B, tapi nggak paham apa yang yang dipelajari, itu kan sia-sia ya. Nah, biar nggak sia-sia waktunya dalam satu semester ya saya paksa untuk mengerjakan tugas, mengimplementasikan project ini, dan itu individu ya, bukan kelompok. Sehingga otomatis memaksa kalian untuk mengerjakannya. Seperti itu. Oke, terima kasih atas kehadirannya, perhatiannya selama 1 semester ini. Kalau ada salah-salah kata, salah perbuatan, ada yang menyinggung dan lain-lain, saya minta maaf. Saya tunggu nanti UAS-nya ya. Jadi kalau ada yang UAS-nya terus nggak ada, dia tetap ngumpulin UAS, tapi ternyata nggak ada link YouTube-nya, berarti saya anggap nggak dapat nilai presentasi ya. Saya anggap mungkin 50% atau
berkurang 50% ya. Jadi karena presentasinya nggak ada, mungkin dia nggak membuat presentasi online-nya di YouTube ya. Cuma laporan saja ya, mungkin berkurang 50% nilainya untuk UAS-nya itu. Linknya itu di dalam presentasi ya Pak? Iya, di dalam laporan UAS saja. Iya Pak. Oke. Terima kasih atas kehadirannya selama 1 semester ini. Kalau nggak ada ditanyakan saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.